tapi kira-kira mensosialisasikan konten-konten positif perusahaan kepada publiknya. Nah, saya lebih senang definisi yang lebih simpel ini yang dari Jeff Bezos, bahwa basically PR itu adalah having orang ketiga yang credible saying positive things mengenai brand kita atau organisasi kita. Bahwa harus dicari sekarang siapa key stakeholder di luar sana untuk menyatakan bahwa yes, brand Anda keren, brand Anda positif, brand Anda bagus. So ini yang mungkin yang membedakan antara banyak misconception di luar sana, membedakan antara public relation dan advertising saat ini. Nah, next slide-nya. Nah, mungkin ini lagi, bahwa saya juga perlu sharing tentang persepsi profesi dari PR dan kehumasan. Itu masih ada persepsi, kalau saya lihat di sini sekarang hanya sebatas media relation. Jadi orang humas ya, orang media relation. Namun realitinya, ataupun yang saya alami selama ini, bahwa fungsi dan peran fungsi PR itu mencakup multi roles. Ada internal comms-nya, ada reputation management-nya, ada crisis comm, ada content marketing, digital, event sponsorship, investor relations, public affair yang ada hubungan dengan government relations, itu saja, dan membantu marketing PR dalam kegiatan aktivitas marketing dan digital. Intinya PR saat ini menjadi producer dan publisher, sekaligus at the same time. Karena role yang PR saat ini menjadi strategis bagi sebuah brand dan bagi company saat ini. Jadi ini saya ingin menselaraskan dulu definisi what we are doing sekarang ini dan persepsi publik seperti apa di luar sana. Jadi mungkin next slide-nya Mas. Saya juga ingin menambahkan bahwa kalau krisis yang kita definisikan sekarang, bahwa apa sih komunikasi krisis ini atau crisis communication saat ini, ada sebuah definisi yang menyatakan bahwa crisis communication adalah dialog antara organisasi untuk publiknya prior to atau during dan after the negative occurrence atau negative consequences. Yang artinya krisis komunikasi itu adalah dialog yang terjadi dari perusahaan atau brandnya kepada publik sewaktu atau prior sebelumnya dan sewaktu krisis dan post krisis. Nah, ini menjadi menarik karena definisi ini menjadi apa ya? Malah orang bahwa pakar-pakar itu menyatakan bahwa krisis itu sudah menjadi habitatnya orang humas, tempat dia lahir dan berkembang. Jadi crisis management dan crisis communication bahkan sudah identik dengan profesi PR selama ini yang saya ketahui. Jadi ada sebuah survei juga di Amerika, dan setiap tahun membuat survei kira-kira what is the 10 most stressful job yang ada di luar saat ini. Ternyata kata crisis itu adalah bahwa profesi PR itu masuk sebagai salah satu the most stressful job di Amerika, termasuk politik, polisi, dan segala macam. Just quite interesting bahwa careercast.com menyatakan bahwa karir profesi PR ini salah satu profesi yang the most stressful saat ini. Nah, next slide-nya, ini dari mana sih krisis ini berasal? Where does crisis coming from? Jadi ada survei, saya belum dapat data riset, tapi riset ini menarik menyatakan bahwa 75% krisis itu atau berasal dan dipicu dari internal perusahaan sendiri. Cukup besar, 75%. Internalnya misalnya masalah lingkungan, masalah insiden, kecelakaan kerja, manajemen changes, perubahan, ada produk defect atau yang rusak dan cacat. Eksternalnya malah sangat sedikit, social political issue, market yang berubah, COVID-19 yang kita hadapi saat ini, teroris, serangan dari LSM misalnya, atau konsumen yang komplain. Jadi dalam era disrupsi sekarang ini, dalam hitungan detik, krisis menjadi dapat viral, dan ternyata dipicu 75% berdampak kepada reputasi dan brand kita berasal dari trigger dari internal. Sebagai contoh aja, nanti coba next slide-nya Mas. Kita lihat saja di sini beberapa contoh, saya tunjukkan kasus Deadbook, saya sempat kita yang dulu, ataupun CEO Garuda dengan Harley dan sepeda Bromptonnya tentunya kita masih ingat, atau United Airlines dengan penumpangnya, ataupun secara politik Watergate, di mana bisa menjatuhkan Presiden Nixon waktu itu tahun sebelumnya, ataupun Snowden case, ataupun Insider, perusahaan rokok malah dijadikan film rokok waktu itu. Ini beberapa contoh yang saya rasa riset ini cukup relevan dan make sense. 75% dari corporate issue itu, corporate crisis itu berasal dari internal perusahaan sendiri. So next slide. Nah, saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa setiap krisis itu unik. Tidak ada yang pasti orang yang dapat memprediksi kapan krisis itu bisa terjadi. So, dari yang harus kita catat bahwa crisis situation is unique and therefore requires a tailored response. Jadi crisis communication strategy itu is never one size fits all. Nggak bisa satu magic bullet bisa untuk menjelaskan semuanya atau menyelesaikan semuanya. Setiap kasus harus mendapatkan treatment yang berbeda. COVID-19 misalnya tentu berbeda handling krisisnya dengan industri penerbangan atau industri hutan ataupun industri di perdagangan atau consumer goods.
Jadi esensi dari Open Science ini tidak ada one communication strategy fits all dalam handling crisis. Jadi krisis dalam ini tidak dapat dipisahkan dari brand organisasi, baik organisasi kecil, besar, profit ataupun non-profit, semuanya bisa terekspos dengan krisis. Bedanya antara organisasi tersebut terletak pada besar kecilnya krisis yang dihadapi atau menghandle krisis tersebut. Nah, contohnya yang commonality-nya sebetulnya adalah masalah trust dan reputasi. Konsekuensi dari semua ini adalah kita losing trust dan reputasi dari sebuah perusahaan. Dan ya paling worst skenario-nya sales drop, product recall, share price-nya juga bisa drop, perusahaannya juga bisa bankrupt, thus require fungsi strategis PR untuk mengembalikan trust. Next slide-nya Mas. Ada 3 aspek yang saya lihat yang dibutuhkan PR sewaktu terjadi krisis. Strong leadership, butuh dari dukungan full dari CEO dan para manajemennya untuk mendukung campaign ataupun crisis communication tersebut. Communication content, skill, PR set, dan how to address those issues. Dan strong team support, harus tim yang kuat dan plus ini yang sebenarnya 5C-nya yang akan saya jelaskan sebentar lagi. So, strong leadership, communication skill-nya, dan strong team support dalam mendukung crisis talk. Nah, yang pertama, Mas, adalah 5C yang pertama. Bisa next slide-nya? Adalah komitmen. Di dalam krisis, perusahaan harus menunjukkan tanggung jawabnya, responsibility. Manajemen cepat menyampaikan pesannya kepada publik, tentunya dengan strategi PR, agar segera terjadi action. Masalahnya seperti apa, sumbernya seperti apa. Jadi jangan don't hold up a crisis management. The sooner you act, pasti the better. Jadi publik ingin tahu apa yang dilakukan oleh perusahaan. Pelajaran PR di sini kita tidak bisa menunggu. Seperti yang saya ketahui bahwa kita harus bereaksi cepat. Jadi ada sebuah cerita tahun 2009 karyawan Domino's Pizza di Amerika Serikat melakukan aksi yang cukup nekat sebetulnya. Mereka memutuskan untuk mengunggah video mereka, terus melakukan ngumpil lah basically, terus situs itu mereka upload di video streamingnya mereka, dan pasangan berdua ini menguploadnya dan akhirnya video menjadi viral. Di era internet seperti saat ini, videonya mencapai media sosial dan reaksinya sampai jutaan viewer melihat video pizzanya si Domino's Pizza itu. Nah, apa yang dilakukan oleh manajemen Domino's ternyata tidak kalah cepat. Manajemen Domino's membentuk tim respons, which is good, tapi menunda dalam mengatasi krisis ini kepada publik. Mereka baru merespon 2 hari setelah adanya video ini beredar, permintaan maaf. Namun tentu saja sudah 1 juta pemirsa yang melihat video itu di online. So, komitmen dan tanggung jawab perusahaan. Next slide. Cooperation dan saya rasa take responsibility di sini. Jadi perusahaan dalam hal ini menyampaikan bisa berkooperasi dengan berbagai stakeholder. Bagaimana menyelesaikan kasus tersebut dengan media, pihak berwajib, government, dan community dan masyarakat. Jadi intinya company ataupun brand tidak bisa berdiri sendiri. Mereka dukungan seperti saya bilang tadi, it requires third party endorsers bahwa brand Anda bagus. So kita perlu ada kooperasi dengan pihak ketiga dalam mencapai bahwa brand Anda lah yang terbagus. Contoh kasusnya misalnya waktu kejadian BP dan minyak tumpah, mungkin tahun 2010, kita masih ingat, ada ledakan dasar di rig minyak di Deepwater Horizon, sekitar 11 orang meninggal, gas dan minyak itu mengalir ke Teluk Meksiko di Amerika sampai 3 bulan. BP akhirnya dia bertanggung jawab, tapi menurut media ini adalah salah satu bencana lingkungan environment terworst di dunia waktu itu. Namun respon publik ternyata makin memperburuk masalah. Contohnya CEO-nya Tony Hayward membuat satu demi satu kesalahan. Pertama, dia berusaha meremehkan situasi ini. Katanya ini hanya memasukkan ke dalam the whole konteks ini relatif kecil dibandingkan dengan lautan yang cukup besar. First mistake. Kemudian CEO itu juga mengatakan dia tidak berempati ketika mengatakan bahwa I want my life back. I would like my life back. Waktu dia berdiskusi dengan media, khusus dia tidak memperhatikan korban-korban yang terjadi saat itu. Yang ketiga, ternyata setelah masih dalam situasi krisis tersebut, CEO-nya juga dikecam karena ternyata berlibur dan berlayar di Eropa. Dan yang keempat, akhirnya mereka mengambil posisi untuk mengunggah permintaan maaf dari BP dengan menyatakan bahwa I'm sorry campaign video, tapi akhirnya sudah menjadi worst campaign dan orang tidak percaya lagi. Intinya, jika brand dan organisasi yang membuat kesalahan, kita harus langsung bertanggung jawab dan melakukan PR strategi secara sistematis untuk mengatasi hal tersebut. Next slide adalah care, ataupun we have to be human. Brand adalah human tentunya. Dalam krisis, pesan yang harus kita sampaikan adalah rasa peduli, rasa empati kita kepada publik ataupun perusahaan ataupun pada stakeholder kita terdampak krisis. Jadi contohnya yang tidak kejadian waktu itu adalah waktu perusahaan United Airlines di Amerika Serikat
terjadi krisis tahun 2017 kalau nggak salah, United Airlines itu melakukan overbooking ternyata. Ini di regulasi perusahaan di sana bahwa mereka harus mengeluarkan penumpangnya. Seorang dokter tua yang kebetulan juga berwajah oriental harus meninggalkan pesawat. Namun beliau juga tidak bisa, nggak mau lah intinya. Dalam situasi ini akhirnya United Airlines menangani ini dengan sangat jelek, memanggil petugas keamanan dari airport dan secara brutal menyeret dokter tua itu keluar dari pesawat. Mau tidak mau video itu menjadi viral di seluruh dunia, dan waktu itu sang CEO, Oscar Munoz, CEO-nya United, bahkan tidak langsung melakukan permintaan maaf. Dia mengatakan perusahaan menyesal harus mengakomodasi hal ini kepada pelanggan lain. Jadi bukannya malah meminta maaf, penyerangan penumpang ini dialah membuat kesalahan overbooking. Jadi care is a must untuk brand saat ini, karena basically brand adalah human juga. Next slide, Mas. Konsistensi dan koherensi. Di sini brand harus punya konsistensi dalam perhatian dan bertanggung jawab dalam krisis yang terjadi. Baik ada konsistensi messaging dari para pihak direksi dan CEO hingga ke para staffnya, hingga memberikan pernyataan kepada publik yang konsisten dan sama. Jangan terjadi simpang siur informasi di luar seperti apa, di dalam seperti apa, bahkan employees itu tidak tahu seperti apa. Kita contohkan waktu mungkin ya, maaf kalau mengenai skandal Garuda kemarin tahun 2019 dengan YouTuber Yus Fernandes dan Elvia Monica yang perjalanannya dan menunya diupload, kemudian juga dengan Harley Davidson, terjadi warganet bilang seperti apa, internalnya Garuda juga bilang seperti apa, unionnya Garuda juga bilang seperti apa. Terjadi inconsistency messaging terhadap brand Garuda. Seharusnya ini bisa diatasi dengan adanya consistency messaging dari pihak Garuda sendiri. Nah, ada satu hal yang ingin saya tambahkan slide selanjutnya. Ini Richard Branson yang menyatakan, pendiri Virgin Airlines, bahwa kita harus update karyawan kita. Mereka adalah brand ambassador kita. Jadi jangan sampai staff kita mendengar dari orang lain yang terjadi krisis. Dan saya quote yang sangat menarik di sini, jika clients do not come first, dia bilang employee come first. So if you take care of your employees, they will take care of the client. So inform your employees kalau terjadi krisis. Next slide-nya adalah clarity, kejelasan. Pesan harus clear, mudah dipahami, sederhana, dan tidak ambigu. Jadi kalau tidak, kenapa ini menjadi penting? Karena kalau terjadi tidak clarity, akan dipelintir oleh teman-teman di luar sana, akan berkembang informasi yang salah. Kita harus ingat bahwa ini adalah era digital, orang bisa mengolah informasi tersebut dan menjadi hoax, malah memperkeruh suasana, bukan memberikan clarity dan berdampak positif kepada perusahaan. Contoh kecilnya, kita masih ingat brand Adidas adalah sebuah brand terkenal sepatu, tentunya menjadi salah satu sponsor untuk perlombaan Boston Marathon. Jadi pada tahun 2017 Adidas berusaha kreatif, intinya memutuskan untuk mengirim email kepada, ini setelah lomba, ucapan selamat kepada para peserta yang ikut Boston Marathon. Judul email itu berbunyi, "Congrats, you survived the Boston Marathon." Anda selamat dari Boston Marathon Boston. Ini sangat sensitif tentunya, karena kita semua ingat tragedi tahun 2013 adanya dua ekstremis melakukan peledakan bom rakitan kepada para pelatih maraton waktu itu. Jadi ini langsung emailnya menyebar dan akhirnya dianggap tidak sensitif. Langsung Adidas bereaksi dan meminta maaf, namun email itu sudah keburu kemana-mana. Intinya there should be a clarity antara internal com, PR, dan marketing dan legal sebelum melakukan hal-hal tersebut, mensosialisasikan hal tersebut kepada publiknya. Jadi harus konten-konten itu harus diseleksi juga, bagian dari etik, kepiaran, dan reputasi brand. Selanjutnya, Mas, saya mau tambahkan slide saja. Ini adalah tambahan sedikit dari saya, bahwa selain dari 5C tadi, saya harapkan teman-teman praktisi humas dalam situasi krisis ataupun tidak, knowing the media landscape yang berubah saat ini. Ada berapa ribu media di Indonesia saat ini, ada berapa konten digital yang Anda harus ketahui saat ini. Have your message ready, dan always ready. Kemudian, tidak hanya di good time and crisis, tapi di good times, sell your story consistently, engage dengan teman-teman media untuk membangun trust. This adalah investment. Jadi sebelum terjadi krisis, Anda harus engage teman-teman jurnalis, teman-teman media untuk membangun story Anda. In bad times, ini bisa menjadi preserve reputasi Anda, dan Anda bisa lebih siap karena Anda membangun network dan stakeholder Anda. Nah, Anda harus punya dedicated team, teman-teman, untuk mendapatkan clear strategi dari para senior dan atasan Anda, termasuk para CEO. Yang paling terakhir adalah simulasi krisis ini adalah harus di-exercise, harus dilatih. Intinya kita harus practice, dan practice. Mungkin itu, Mas. Next slide. Terima kasih. Indonesia bicara baik. Thank you.
Oke, terima kasih Mas Agung atas pemaparannya yang cukup kayak insight ya ini khususnya bagi para praktisi PR. Ada beberapa hal yang ingin saya highlight tadi bahwa PR itu tidak sekedar media relation ya, tidak sekedar media, tapi sangat banyak tugasnya dan itu multi divisi kaitannya kolaborasinya sebagai produser tapi juga sekaligus sebagai publisher. Dan tadi dibilang setiap krisis itu unik. Oleh karena itu pendekatan dan penyelesaiannya juga bisa berbeda-beda. Tidak ada satu rumus, satu untuk semua gitu Mas ya. Dan satu lagi yang menarik nih Mas. Tadi dikatakan Mas Agung kan mencuplik satu riset ya bahwa 75% krisis justru berasal dari faktor internal perusahaan tersebut dan bukan eksternal. Ini saya kira data yang menarik ya. Nah, mari kita coba kulik lagi. Kurang lengkap nih kalau rasanya bila paparan tentang laku ideal dari seorang PR di masa krisis ini tidak disertai dengan pengalaman konkret. Nah, di sini sudah ada Mbak Siti Astrid Kusumawardani selaku VP of Public Affairs Project. Dia akan bercerita banyak bagaimana pengalamannya PR khususnya dalam menghandle krisis. Dan bagi marketer yang hadir di sini di room ini yang ingin bertanya silahkan nanti tulis pertanyaannya di kolom komentar dan kita akan menjawabnya di sesi Q&A setelah presentasi dari Mbak Astrid. Silahkan Mbak Astrid untuk presentasi materinya. Ya, terima kasih Mas Sigit dan juga Mas Agung ya. Tadi bagus sekali paparan mengenai teori-teori komunikasi di masa krisis. Jadi dalam 15 menit ke depan saya akan presentasi sekitar 7-8 slide mengenai pengalaman Gojek sejauh ini berkomunikasi di masa krisis yang sebenarnya masih berlanjut ya, karena COVID-19 ini kita juga belum tahu kapan selesainya gitu. Jadi sebenarnya sangat unik karena ini krisis yang sifatnya berkepanjangan dan belum pernah ada yang mengalami gitu sebelumnya skala pandemi secara global seperti ini. Nah, jadi mungkin Mas Sigit kalau kita bisa share slide-nya, saya akan mulai sedikit mengenai pengalaman Gojek sendiri. Jadi selamat siang rekan-rekan semuanya, terima kasih sudah hadir di sini. Saya sendiri Astrid, di sini di Gojek sebagai VP Public Affairs dan duduk di divisi Corporate Affairs Division dari Gojek sendiri. Pengalaman saya sebenarnya banyak di government relations atau di public policy, tapi semakin ke sini yang tadi seperti yang Mas Agung katakan sangat interdisipliner. Yang namanya komunikasi ke government, komunikasi ke publik, ke internal maupun ke mitra dalam hal ini Gojek, semuanya harus koheren, harus konsisten. Dan apalagi di situasi krisis seperti ini saling berpengaruh ya, apa yang dilakukan pemerintah, apa yang diharapkan oleh konsumen, dan apa yang Gojek lakukan, itu semuanya melebur jadi satu. Sehingga sangat penting untuk pendekatan multidisipliner di sini dalam berkomunikasi. Jadi kita bisa lanjut ke slide berikutnya, Mas. Baik, jadi seperti yang rekan-rekan semua ketahui, Gojek itu sudah ada di Indonesia sejak tahun 2015 ya aplikasinya. Kalau perusahaannya sendiri sudah ada sejak tahun 2012. Sejak 2015 aplikasi yang awalnya hanya food delivery, package delivery, saat itu GoSend gitu kan, dan juga transport, berkembang berevolusi menjadi 20 lebih layanan. Nah, di sini dapat dilihat misinya Gojek itu easing daily frictions, life's daily frictions. Bagaimana kita bisa memudahkan hidup masyarakat sehari-hari, dari mulai transportasi, kebutuhan makanan, hingga sekarang sudah ada banyak kebutuhan lain seperti gaming, online streaming, dan juga ticketing, dan berbagai macam payment needs ya, dari mulai bills, pulsa, dan juga bisa berdonasi online. Semuanya lewat satu aplikasi, nah kita sebutnya super app atau aplikasi serba bisa. Itulah konsep yang sudah Gojek canangkan sejak tahun 2015. Nah, melihat ini situasinya sungguh sangat berpengaruh ya kepada Gojek, karena tadi life's daily friction Gojek tuh hampir ada di setiap lini kehidupan kita. Dan sekarang COVID-19 mempengaruhi cara kita hidup gitu sehari-hari, mempengaruhi perilaku, prioritas, kebutuhan, sehingga mau tidak mau kami harus melihat bagaimana layanan ini harus disesuaikan dengan perubahan-perubahan perilaku yang ada. Tapi sebelum kita lanjut ke sana, mungkin saya jelaskan sedikit lebih lanjut mengenai divisi corporate affairs sendiri di Gojek, karena sangat sesuai dengan tadi yang Mas Agung katakan, bagaimana sifatnya sangat multidisipliner. Kita lanjut dulu Mas Sigit. Baik, di sini corporate affairs Gojek yang ada di Gojek memiliki satu, kalau kita Gojek sebutnya North Star ya, satu
tujuan besar yang kita semua harus lakukan di setiap kita berkomunikasi atau melakukan kegiatan, melakukan program. Di sini corporate affairs, what we do, we build, protect, and enhance Gojek's reputation and credibility among stakeholders. Kata-kata stakeholder di sini sangat penting karena stakeholder Gojek itu banyak sekali. Dari mulai mitra, ada UMKM merchant, ada partner-partner bisnis, ada investor, ada juga pemerintah di sana, konsumen, pengguna, media, dan sifatnya juga media 360 ya, ada yang niche media, ada yang social media, conventional media. Jadi setiap kali kita ingin melakukan sesuatu, semua hal ini harus diperhatikan. Bagaimana konsistensi dari narasi itu ada di setiap channel komunikasi yang kami gunakan. Tapi ujung-ujungnya semua yang kita lakukan is to build, protect, and enhance our reputation as a brand and as a service gitu. Dan juga tantangannya cukup berat karena di sini Gojek kan national champion ya, kebanggaan Indonesia, jadi tidak main-main gitu yang harus corporate affairs division lakukan di sini. Tapi merupakan sebuah tantangan, tapi juga sekaligus kesempatan ya untuk tim kami memperkaya diri, banyak pengalaman, dan ya saya sendiri sih senang ya so far di tim corporate affairs Gojek. Lanjut. Nah, di corporate affairs division ini sangat lengkap dari mulai pendekatan produk sampai pendekatan fungsi. Jadi kalau kita lihat produk, di sini kan produk Gojek itu bisa dikategorikan menjadi 4 kategori besar. Transport, food, pay, dan juga live and entertainment, atau kita sebutnya third party platform. Nah, di dalam corporate affairs itu ada satu orang yang menjadi counterpart bisnis, counterpart produk saat harus mengkomunikasikan produk launch, mengkomunikasikan perubahan atau pembaharuan strategi. Itu dari tim produk Gojek konsultasi ke CA, corporate affairs, dan kami juga memberikan advice bagaimana cara menstrategikan komunikasi agar sesuai dengan purpose tadi, enhance, build, and protect our reputation. Nah, kalau dari segi fungsi, di sini ada beberapa yang digabungkan dalam satu divisi. Contohnya corporate communications. Jadi ini semua yang berhubungan dengan investor announcement, business announcement, strategic announcement itu ada di corporate communications. Internal comms sangat-sangat penting karena di sini perannya tadi mengkomunikasikan kepada ribuan karyawan Gojek, kita sebutnya Go Troops, mengenai strategi perusahaan, dan di situ juga sifatnya sangat two-way communications ya. Strategic planning ini rekan kami di tim ini yang merencanakan kira-kira bagaimana monitoring dan evaluasi komunikasi yang kami lakukan dan penyesuaian strategi, mana yang harus ditekankan, mana yang harus dikurangi. Itu kita mendengar input dari strategic planning. CA Regional, karena tadi Gojek sangat amat luas, kita ada di Sabang sampai Merauke, tentunya konteks lokal sangat berpengaruh. Maka ada satu spesifik tim yang mengelokalisasi message Gojek dari headquarter ya, atau dari Jakarta itu akan berbeda bentuknya jika kita di Jawa Barat atau misalnya di Indonesia Timur atau di Sumatera dan Kalimantan. Nah, tim-tim inilah yang memastikan konteks lokal itu tercerminkan di bagaimana kami berkomunikasi. Lalu juga di sini ada public affairs, saya sendiri yang sebenarnya lebih ke issue management, crisis management juga, namun di sini memberikan advice bagaimana menavigasi komunikasi di tengah situasi yang dinamis, termasuk di situ karena ada dinamika di kebijakan pemerintah. Nah, kalau dilihat di box kanan, sebenarnya ada 2 nih yang poin yang ingin saya tekankan ya. Pertama, every part of the business must sing the same song. Jadi ibaratnya semua tuh punya partiturnya sama, beda-beda gitu ya kalau kita ngomongnya orkestra, tapi lagunya tuh sama. Cuman yang sana main trompet, yang sana main piano, yang sana main cello gitu. Jadi agak-agak beda tapi ujungnya lagunya tuh harus sama. Karena ini sangat penting kalau kita bicara persepsi. Bagaimana kita memastikan persepsi yang terciptakan itu sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu yang kedua, reputational risk for each service is also a risk for the group. Nah, kenapa si corporate affairs ini kita ada di level group? Karena kan Gojek anak perusahaannya banyak sekali. Di situ ada pay, ada juga di sana misalnya rekan-rekan kami di tim sports atau mitrans ya, di tim ekosistem payment. Nah, ini semua kan apapun yang terjadi misalnya di GoPay gitu, walaupun namanya GoPay pasti yang akan ditanyakan Gojek juga. Nah, oleh karena itu sangat penting kami bisa memastikan konsistensi di berbagai macam anak perusahaan Gojek sehingga memitigasi tadi resiko-resiko yang bisa berpengaruh ke reputasi Gojek.
Jadi tadi sedikit ya mengenai sebenarnya bagaimana nih secara grup Gojek tuh memanage komunikasi ke luarnya. Jadi sangat interdisipliner, kami sangat berkooperasi erat dengan produk dan juga dengan function. Ini selalu berhari-hari, setiap hari kita selalu memastikan strateginya searah. Oke, lanjut. Nah, terjadilah COVID-19. Jadi ini situasinya sudah sangat-sangat sulit, sangat pelik gitu kan yang terjadi di Indonesia, dan tadi seperti saya katakan karena Gojek sifatnya sangat berhubungan dengan keseharian kita, COVID-19 ini benar-benar membuat Gojek harus cepat menyesuaikan layanan sesuai dengan kebutuhan dari semua stakeholder kami, nggak cuma konsumen, ada mitra, ada government, ada media, ada investor, itu semuanya harus dipikirkan dengan cepat. Jadi kalau kita lihat ya, itu COVID pertama kali itu diumumkan di Indonesia tanggal 3 Maret oleh Pak Presiden, kan ada kasus pertama. Lalu mulai kan semua situasi panik dan semua orang pada menyesuaikan lah bagaimana nih ke Indonesia ke depannya. Gojek sendiri di minggu 12 Maret tuh saya ingat kita udah langsung work from home trial. Udah langsung dicoba gimana caranya kita bisa membantu menekan penyebaran. Dari 12 Maret mungkin kami salah satu perusahaan pertama ya yang work from home kalau kita lihat di Indonesia. Bahkan guideline-nya oleh co-CEO kami Mas Kevin itu sudah ditaruh di Medium. Ini kalau mau work from home caranya seperti ini. 12 Maret kita udah mulai trial, 18 Maret keluar co-CEO message. Jadi hanya dalam waktu hitungan minggu itu stance-nya Gojek sudah jelas. Apa di sini peran kami sebagai super app Indonesia di tengah COVID membantu mitra-mitra, membantu semua stakeholder melewatinya. Jadi sejak 18 Maret itu co-CEO message, dan sekarang nih di pertengahan Juni itu sudah ada lebih dari 35 program dan inisiatif yang bentuknya bukan hanya optik ya, bentuknya itu benar-benar program yang untuk jutaan driver, untuk ratusan ribu UMKM, untuk jutaan konsumen, itu kita lakukan dalam skala yang luar biasa. Jadi kalau saya bisa bilang di sini yang harusnya sebuah perusahaan mungkin butuh setahun lebih, di Gojek 2 bulan itu kelar semuanya, karena kita geraknya tuh luar biasa cepat. Sebagai gambaran mungkin kita lihat slide berikutnya. Ini semua yang Gojek lakukan hanya dalam hitungan bulan. Dan skalanya itu tadi luar biasa, karena tadi jutaan ya, mitra kami itu jutaan, ratusan ribu UMKM, GoTroops ada ribuan, konsumen yang udah download Gojek sekitar 170 juta. Jadi ini udah kayak negara sendiri lah ibaratnya ya, kalau kita bilang Gojek nih saking banyaknya yang harus kami perhatikan. Sesuai tadi yang Mas Agung sempat bilang bahwa dari awal tuh strong leadership itu penting sekali di awal krisis. Jika bisa dilihat di Maret 2020 di nomor 1 tuh co-CEO message on Gojek's commitment to help our communities. Langsung keluar pesan dari Mas Kevin sama Mas Andre. Apa yang Gojek lakukan? Di situ keluar di blog post kami, langsung press release, langsung kita announce Gojek itu mau melakukan 3 hal. 1, social distancing, di rumah aja. Kalau nggak perlu naik Gojek nggak usah, karena di sini ada pandemi, ya kan harus selalu pastikan kesehatan. 2, gaya hidup sehat, contactless delivery, jangan banyak bersentuhan gitu kan, kalau bisa kita selalu keamanan, dan bagaimana kita di rumah tetap melakukan gaya hidup sehat. 3, productivity. Kalau di rumah tetap masih bisa e-learning, masih bisa nonton film, bahkan masih bisa melakukan contactless payment atau bills, semua dengan ekosistem Gojek. Itu keluar langsung 18 Maret. Lalu minggu berikutnya nomor 2, Gojek Partner Support Fund, 25% dari gaji senior manager dan CEO didonasikan untuk Gojek Partner Support Fund atau dana mitra. Dan karyawan juga ikut, jadi kami tidak ada kenaikan gaji tahun ini, itu didonasikan semua ke mitra. Itu announcement yang kedua. Jadi tadi yang seperti Mas Agung katakan, strong leadership communication ini sangat penting sekali dilakukan di awal, sehingga semua orang tahu sebenarnya Gojek ini apa perannya di COVID ini. Kalau dilihat lagi lanjutnya tuh dari nomor 4 sampai nomor 13 itu beneran sifatnya teknis, sifatnya program ya, dari mulai kartu suhu tubuh, kita import 5 juta masker, ada telemedicine, kita bareng Halodoc bikin kita telemedik, jadi orang tuh bisa assessment sendiri, nggak harus ke rumah sakit untuk tahu gejala-gejala COVID, ya kan? Bahkan sampai ada kita bikin beberapa COVID-19 prevention fund atau titik pencegahan COVID. Lanjut lagi April, masih banyak program, ada Harkulnas, kita pastikan UMKM itu bisa survive, kita buat donasi bersama Slang dan Yayasan Anak Bangsa Bisa lewat fundraising sumbang suara, dan bahkan kita menjadi partner pemerintah di sini untuk mendistribusikan sembako, contohnya dengan Gosen dan PT Pos Indonesia.
Dan kalau dilihat ini kan masih berlanjut terus ya sampai bulan Juni dan akan terus rolling out gitu. Walaupun bisa dilihat di Maret April tuh banyak sekali ya kita rolling out itu hampir nggak berhenti gitu. Selalu ada yang kita komunikasikan. Bahkan over communicating menurut saya sih di awal-awal krisis tuh nggak masalah. Yang penting orang tahu kita itu apa yang sedang dilakukan di krisis. Nah berarti sekarang challenge-nya di box kiri bawah, gimana caranya kita konsisten komunikasi saking banyaknya inisiatif, tapi tetap relevan dengan situasi yang ada, tetap relevan dengan apa yang stakeholder kita inginkan untuk mendengar gitu, nggak hanya jangan terlalu banyak dikomunikasikan juga ya. Saat itu challenge dari tim CA, saking banyaknya kita bingung nih gimana sequencingnya, gimana cara kita menceritakan cara-cara apa yang Gojek lakukan untuk stakeholder kami. So ini ya mungkin buat perusahaan lain ini nggak jadi challenge, tapi buat Gojek karena saking banyaknya jadi kita harus selalu disiplin dalam berkomunikasi. Next. Nah, karena tadi banyak sekali yang harus kami komunikasikan, akhirnya kita buat principle. Oke, jadi these are the guiding principles so that our communication is more focused, gak scattered, gak kemana-mana. Pertama, stay true to our purpose. Tadi purpose-nya brandnya Gojek adalah easing life daily friction. Gimana cara kita memudahkan semua pengguna menggunakan Gojek sehari-hari. 2, reassurance support. Jadi di masa-masa penuh ketidakpastian, masa yang sangat dinamika, bahkan orang banyak kecemasan atau anxiety gitu ya, brand itu justru menjadi sumber reassurance, sumber untuk orang mencari hope dan positivity. Dan di sini kan Gojek brandnya sangat witty, sangat light. Kalau dilihat banyak dari social media kami kan cukup menghibur ya konten-kontennya. Jadi hope and positivity itu penting sekali untuk terus kami jalankan selama krisis ini. Keempat, help users adapt. Gaya hidup kita mau tidak mau berubah. Setahun ke depan saya yakin cara kita berinteraksi dengan orang, cara kita prioritas kebutuhan hidup itu semua akan berubah. Jadi di sini Gojek harus membantu adaptasi itu semudah mungkin. Dan yang kelima nih penting sekali, cater to each stakeholders. Seperti yang Mas Agung tadi katakan ya, prinsip komunikasi jangan copy paste satu dari yang kita ngomong ke konsumen kita copy paste ke government, kita copy paste ke media, itu nggak bisa gitu di saat-saat seperti ini. Maka itu harus di-cater, di-tailor sebisa mungkin sehingga sesuai dengan apa yang stakeholder kita inginkan dari kita. 4 hal yang kami lakukan, tadi remove daily friction, highlight effort to support our partners, jutaan mitra Gojek itu kami dukung banyak program-program dari mulai sembako, paket kesehatan, voucher makan gratis, ada juga di situ penyemprotan disinfektan kendaraan, baru-baru ini ada sekat pelindung di GoRide dan GoCar yang kami lakukan, itu semua harus kita highlight. Tadi trust and safety is important biar orang tetap menggunakan Gojek. Lalu 3, employees. Nah ini GoTroops juga jadi penting nih karena yang kami pelajari di sini tanpa GoTroops, tanpa employees nggak bisa kita melewati krisis. Ini nggak bisa dilewatin CA sendiri. Di sini ada banyak produk, banyak function, ratusan orang yang day to day terlibat di crisis management teamnya Gojek. Ada shift-shiftnya, tapi ini membutuhkan ratusan orang karena tadi produk itu harus diubah, engineering terlibat di situ, tampilan Gojek semua diubah, operation dengan berbagai macam yang sifatnya offline juga harus diubah. Jadi employees harus didukung, karena tanpa employees kita tidak bisa Gojek melewati krisis seperti ini. Dan yang keempat, maintain business sustainability. Tentu kita harus memastikan Gojek itu bisa melewati krisis ini dengan sukses. Lanjut. Nah, jadi sebenarnya ada 4 sih yang poin yang kami ingin underline ya, apa yang lessons learned. Pertama, have a comprehensive understanding of the crisis. Selalu tahu COVID-19 ini krisis apa sih gitu kan? Apakah krisis perubahan perilaku atau krisis mengenai kecemasan atau krisis karena orang butuh trust and safety lebih banyak. Kita harus tahu karena krisis ini terus berevolusi bentuknya. Tiap bulan tuh akan beda yang dibutuhkan, yang diinginkan oleh stakeholder kita akan berubah. Jadi harus selalu memahami perubahan tersebut. Kedua, agile, tapi tetap harus fokus komunikasi clear naratif. Biar kita nggak scatter, saking banyaknya yang kita ingin lakukan, jangan sampai kita terdistract lah dari apa yang kita ingin komunikasikan. Yang ketiga, proper planning, information and management flow. Itu penting sekali, apalagi Gojek ini ribuan orang, jadi kita harus pastikan cascade-nya itu sangat jelas, terutama dari co-CEO ke leader, ke VP, lalu ke bawahnya itu semua harus satu suara. Dan yang keempat, respecting working time boundaries. Jadi ini
apa ya, karena si krisis ini pada awal-awal krisis saya ingat banget itu kita bisa kerja 12 sampai 18 jam sehari, mungkin ada 2 minggu full. Nggak ada weekend. Itu semua tim krisis full on untuk kita bisa roll out tadi sekitar 20 lebih inisiatif dalam waktu hitungan hari gitu. Jadi di sini kadang-kadang kita harus pastikan ya jangan sampai ada yang namanya burnout. Nah, itu hal yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu kami ada fungsi internal comms tadi untuk memastikan Go Troops itu tetap terdukung selama mereka work from home di periode ini. Berikutnya, ini sepertinya slide terakhir ya. Ya, this is third party endorsement. Jadi yang tadi Mas Agung juga katakan ya, bedanya PR sama marketing. Mungkin kalau marketing kita yang menjual gitu ya. Kalau PR tuh orang lain yang menjual kita. Nah, di sini kami sangat bangga bahwa penelitian dari LD, dari Lembaga Demografinya UI, itu menemukan bahwa selama pandemi, mitra itu terbantukan sedikit lah dengan adanya semangat gotong royong. Jadi mereka itu merasa bahwa sudah didukung gitu kan dari Gojek. Boleh ke slide sebelumnya, sorry. Ya, mitra itu terdukung dengan Gojek, lalu mereka mengapresiasi dukungan yang diterima, dan bahkan 89% masih mau bermitra dengan Gojek. Jadi ini survei yang dilakukan oleh tim LD kepada 41.000 driver di seluruh Indonesia, dan ternyata driver juga nggak hanya dibantu Gojek ya, ternyata driver pun ngebantu driver lain, driver ngebantu keluarganya, konsumen juga bantu driver. Jadi justru ada nih semangat gotong royong dan tadi positivity dan hope itu masih ada lah di tengah-tengah situasi seperti ini, dan itu yang ingin kami lanjutkan berikutnya. Jadi itu saja mungkin dari saya, Mas Sigit. Terima kasih waktunya, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut di tanya jawab. Ya, oke, makasih banyak Mbak Astrid. Apa yang dikatakan Mbak Astrid ini adalah praktisnya ya, tugas PR itu seperti apa. Ada beberapa hal tadi, bahwa PR itu harus bisa membangun relasi dengan semua stakeholder ya. Kemudian dikatakan Mbak Astrid juga bahwa PR memiliki tantangan yang cukup berat juga karena dia membawa reputasi brand juga. Dan reputasi ini tidak sekedar itu menyangkut di setiap layanan. Jadi satu layanan itu membawa reputasi untuk grup secara besar. Dan ini tampaknya juga sesuai dengan pemahaman brand di era sekarang ya, bahwa brand itu bukan sekedar nama, tapi brand is karakter. Seperti itu. Kemudian tadi juga dikatakan bahwa PR itu harus sama di semua bagian, dan juga pentingnya strong leadership saat krisis terjadi. Menarik sekali nih pengalaman dari Mbak Astrid di Gojek. Nah, sebelum pertanyaan saya buka untuk Ford, saya memiliki pertanyaan juga nih untuk Mas Agung dan juga Mbak Astrid. Buat Mas Agung lebih dulu ya, Mas. Ketika krisis terjadi misalnya, ada misalnya seperti ada black campaign terhadap sebuah brand atau komplain pelanggan atau masyarakat terhadap sebuah perusahaan, dan itu sudah viral di media sosial. Sebenarnya tahapan apa saja sih yang harus dilakukan PR? Karena kan biasanya ada dilema nih antara kecepatan untuk merespon sama sikap untuk tidak gegabah supaya tidak merespon dengan salah. Nah, sebenarnya tahapan-tahapan yang ideal itu seperti apa? Apakah panjang atau seperti apa supaya responnya tetap cepat tapi juga tidak gegabah, cepat tapi tidak ngawur. Nah, seperti apa nih Mas Agung? Oke Mas, saya coba cari sedikit dari beberapa pengalaman ya. Yang saya ketahui selama ini misalnya terjadi, saya di doorstop sama teman-teman media, Mas Agung ini ada kami dengar bla 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 bla, ataupun saya dapat WhatsApp Mas Sigit gitu, ataupun Agung ini benar nggak ada terjadi begini di perusahaan. Nah tentunya sebagai seorang humas kita harus buying times dulu. Tentunya kita acknowledge ini pertama kali saya dengar ada berita tersebut, ada informasi tersebut. Tentunya saya harus mengkonfirmasi dengan internal perusahaan sebelum memberi tanggapan. Jadi memang esensial, tapi konten juga penting. Kita buying time dulu kepada teman-teman jurnalis untuk mengklarifikasi kontennya seperti apa, baru memberikan tanggapan. Jadi saya akan kembali lagi dengan teman-teman media, berikan saya waktu sekitar 1 jam, saya akan memberikan update perihal kasus tersebut. Itu yang
kalau media jurnalis, dan di sini kritikalnya bagi kita teman-teman praktisi humas, kenapa media relation menjadi penting, karena ini adalah investment kita, karena teman-teman media juga bersedia dengan adanya relationship yang kita bangun, dengan adanya trust yang kita bangun, mereka mau menunggu dan buying time. Oke, Mas, saya tunggu. Itu menjadi kritikal di dalam krisis dan dunia kehumasan. Jadi they trust you, they willing untuk memberikan extra time kepada kita untuk memberikan update. Dan setelah update pun, kita akan, kalau ada tambahan selanjutnya, tentu kita akan memberikan regular update. Setelah 2 jam lagi, Mas, kalau ada tambahan lagi, kami akan memberikan update. Nah, itu satu hal. Kalau di dalam media convention yang kita alami sekarang. Tapi dalam dunia digital, itu sebelum dikonfirmasi juga sudah langsung headline-nya mengkilling duluan biasanya, Mas ya. Jadi memang tidak salah kalau Dewan Pers juga menyatakan bahwa di saat ini itu ada 47.000 media di Indonesia saat ini, dan 79%-nya adalah media. Jadi bagi kita praktisi humas juga harus lebih pilih-pilih yang mana media yang harus kita investasikan. Nah, di sosial media tentunya if customer nggak happy, dia akan blast kemana-mana, tidak meminta konfirmasi lagi. Nah, ini yang perlu agak treatment yang berbeda tentunya. Kalau dia nggak happy dengan produk tertentu, kan biasanya katanya, kalau if a customer, saya lupa berapa rasionya, kalau if happy customer itu akan memberikan testimoni dan konfirmasi kepada temannya mungkin cuma 4 atau 5 kalau nggak salah, happy customer. Tapi kalau dia tidak happy, dia akan berikan kepada 500 sampai 1.000 orang dari how unhappy dia dengan produk tersebut. Nah, ini tentunya menjadi tantangan sendiri bagi brand, bagi marketing, bagi PR, karena kan trust dan reputasi itu menjadi risk. Nah, ini sosial media bagi teman-teman konsumen kita siapapun akan menjadi tempat curahan. Saya akan blast aja, saya nggak peduli, saya akan bawa I'm not happy with your product. Nah, di sini satu tadi konvensional media untuk memonitor semua brand kita itu ada di mana saat ini. Jadi ini sebuah landscape yang berubah bagi seorang praktisi humas, tidak jurnalis, teman-teman jurnalistik dengan konvensionalnya, tapi sosial media dengan digital listening kita itu pun juga harus jalan, karena kita tidak pernah tahu krisis dan di attack itu akan datangnya dari mana. Jadi tidak salah kalau memang profesi PR ini adalah profesi yang sangat stressful, karena kerjanya 24/7 jadinya. Kira-kira begitu, Mas Siga. Mas, kalau soal cepat nih Mas tadi, ada cepat tapi harus cepat tapi tetap tidak ngawur ya. Kecepatan itu idealnya berapa lama sih Mas setelah mungkin pertama kali mendengar isu, wah ini bakal, kalau dibiarkan isu ini bakal menjadi krisis nih yang akan melebar dan liar dan sebagainya. Itu waktu yang ideal itu kapan? Berapa lama nih Mas? Saya time tentunya speed juga jadi relatif di sini, Mas. Tentunya kita, karena kan ada, mungkin nanti Astrid juga bisa tambahkan di public affair, bahwa kita banyak berhubungan kalau sudah customer issue ataupun produk issue ataupun reputational issue itu pasti ada hubungannya dengan legal. Jadi kita juga harus diskusi dengan teman-teman legal ataupun teman corporate secretary, ini implikasinya nanti seperti apa. Karena kita juga harus melihat do's and don'ts, regulasi yang ada, apakah ini seperti apa, baru kita bisa memberikan informasi atau pernyataan kepada teman-teman media ataupun teman-teman di sosial media, waktu kita tweet atau kita di sosial media di Facebook dan di LinkedIn untuk memberikan klarifikasi. Jadi saya rasa kalau kita hanya sekedar untuk speed dan for the sake of speed saja, saya rasa itu akan bisa menjadi diambus nantinya, Mas. Itu kan akan menjadi bahan materi legal bagi customer. Jadi mendingan kita take our time. Mereka juga willing to wait, baru kita menjelaskan dulu persoalan dan kronologinya seperti apa. Oke. Nah, kalau pengalaman dari Mbak Astrid sendiri, Mbak, terutama ini berpengaruh image, apa yang selama ini dilakukan? Ada contoh successful story nggak, Pak? Bagaimana PR juga membantu brand recovery nih ketika krisis itu terjadi? Ini memang karena krisisnya tadi ya berhubungan dengan perilaku dan juga ekspektasi konsumen tuh berubah. Yang mungkin awalnya ya santai-santai aja ya mengenai higienitas, sekarang enggak. Itu udah jadi harga mati. Kebersihan, keamanan, kesehatan, higienitas tuh number one top of mind issue.
buat konsumen. Jadi kalau tidak di-manage dengan benar, seperti yang tadi sudah dikatakan, bisa potensi bukan hanya krisis ya, tapi potensi juga mempengaruhi performa dari bisnis. Nah, oleh karena itu di masa-masa seperti ini yang namanya trust and safety, specifically ya trust, because we are safe, itu menjadi nomor satunya kami gitu saat kita ingin memastikan Gojek menjadi andalan masyarakat selama masa krisis dan masa pandemi. Tapi di sini kan harus hati-hati juga ya Mas ya, karena kan pada saat krisis itu kan ada PSBB. Ya. Tidak boleh keluar rumah kalau nggak perlu, ya kan? Kalau nggak harus ke rumah sakit misalnya, kalau nggak sakit-sakit nggak usah. Jangan ke pusat perbelanjaan, jangan ke tempat keramaian. Nah itu tentu ngaruh ke bisnis transportasi kami kan loh. Kan sebenarnya Gora sama Gokar ini kan untuk mentransportasi manusia, mentransportasi orang. Makanya di awal-awal tuh kami harus sangat hati-hati, tetap mengkomunikasikan komitmen kami membantu mendukung masyarakat, tapi juga harus memperhatikan kita tidak boleh tidak boleh gegabah gitu, tidak boleh lengah karena sedang ada pandemi dan pandemi ini menyebar kalau orang saking menyebar kemana-mana gitu. Jadi di awal-awal masa krisis COVID itu kami konsisten awalnya di rumah aja. Kalau tidak perlu pakai Gokar, nggak usah pakai Gokar, nggak usah pakai GoRide. Dan sebisa mungkin transportasi dibatasi dan masuk ke yang tadi dari sisi kami mentransportasi barang, mentransportasi makanan, semua dilakukan dengan aman. Kita langsung launching namanya contactless delivery. Nah makin kesini kan dari PSBB jadi PSBB transisi. Jadi sudah mulai ada kelonggaran-kelonggaran, tapi tetap harus memperhatikan kesehatan, keamanan itu sebagai nomor satu. Nah, jadi kami evolusi tuh. Oke, sekarang saatnya kita bisa mengajak orang bermobilisasi, berproduktif lagi, tapi tetap ada protokol kesehatan. Makanya ada sekat pelindung di Gokar. Konsumen itu setiap kali naik itu diingatkan harus pakai masker, tidak boleh mengurangi bawalah helm sendiri, mengurangi berbicara, cuci tangan, itu kita terus terapkan. Karena tadi kalau tidak di-manage itu potensi jadi krisis karena dianggap tidak mengambil peran proaktif untuk membantu mencegah pandemi. Jadi itu sih Mas, salah satu contoh bagaimana kami mengadjust layanan transportasi yang sangat amat terdampak ya dari segi perubahan perilaku masyarakat saat ini. Oke, Mbak. Makasih Mbak Astrid. Satu lagi dari saya sebelum dari Flori udah nunggu 5 pertanyaan. Dari saya untuk Mas Agung nih, salah satu tugas PR. Namun pada kasus tertentu seperti halnya krisis apapun misalnya, kadang ada spokesperson itu diambil alih oleh petinggi atau CEO perusahaan. Nah, sebenarnya kapan sih sebaiknya peran spokesperson ini diambil oleh CEO dan kapan cukup untuk di level PR aja? Silakan Mas Agung. Ya, sepengetahuan saya selama ini Mas tergantung dari case dan case by case-nya sih. Jadi kita bilang tadi krisis kan unik, tidak seluruh misalnya tergantung case-nya yang dimana CEO. Kalau dulu kan kasus yang legend Tylenol yang menyangkut hidup matinya orang di Amerika Serikat tahun 86, akhirnya CEO-nya sendiri yang langsung turun tangan. Ataupun misalnya kasus kematian AirAsia yang waktu Surabaya lalu akhirnya Tony Fernandes yang langsung memberikan statement. Jadi kita juga harus pilih-pilih yang mana PR bisa turun langsung, turun sendiri sebagai merepresenting company, tapi juga di mana CEO bisa mengambil alih. Nah tergantung kasusnya sih, saya tidak bisa, ya kan nggak mungkin juga kasus pesawat telat itu CEO-nya harus minta maaf, mungkin juga nggak terlalu signifikan, tapi ada beberapa kasus signifikan yang memang CEO-nya harus turun langsung. Oke, terima kasih Mas Agung. Berikut ada beberapa pertanyaan dari audien nih. Dari Kartika, PR konsultan dari Incomaris Associates. Pertanyaannya adalah, apakah jika media memberitakan pemberitaan sensitif mengenai brand, apakah itu hak PR untuk menyuruh media men-take down dan mengubah berita tersebut? Nah, mungkin berangkat dari Mbak Astrid dulu nih. Ada pengalaman nggak Mbak? Ketika ada pemberitaan yang agak miring ini terhadap Gojek atau apa, terus berkonsultasi mendekati media itu untuk tolong dong di take down atau seperti apa nih Mbak? Ya, jadi kalau dalam kasus seperti itu ya, yang kami lakukan atau seperti banyak perusahaan itu adalah melakukan klarifikasi. Terkadang kan krisis itu bisa terjadi karena informasinya mungkin tidak lengkap.
atau tidak akurat, atau bahkan tadi ya mungkin muncul dari sumber-sumber yang tidak terverifikasi 100%, misalnya sumber sosial media. Apalagi sekarang di masa-masa pandemi semuanya digital, jadi digital media itu juga menjadi salah satu yang harus kita manage dengan baik. Jadi yang biasanya yang perlu dilakukan ya, karena tentunya media punya hak untuk memberitakan, tapi perusahaan juga punya hak untuk mengklarifikasi. Di sini kami biasanya melakukan banyak pendekatan personal, kadang editors briefing atau one-on-one dengan pimpinan redaksi misalnya. Dan biasanya kami akan memberikan informasi yang lebih lengkap dan tadi ya terus membangun hubungan yang baik dengan rekan-rekan jurnalis. Nah di sini hubungan baik itu seperti apa? Saat kita bisa memberikan informasi yang akurat dan cepat. Kadang-kadang media kan juga ini ya jadwal tayangnya sangat-sangat ketat gitu, apalagi yang sifatnya online media. Jadi kami selalu melakukan sebaik mungkin untuk memberikan informasi dengan cepat, akurat. Yang tadi ya Mas ya, bagaimana kita bisa terus membina hubungan itu sehingga kalau terjadi lagi nih ke kemudian harinya kita bisa melakukan pendekatan personal gitu kepada rekan-rekan media untuk klarifikasi. Oke, makasih Mbak Astrid. Kalau Mas Agung gimana Mas? Mungkin sedikit saya kembangin dikit ya. Dari pertanyaan tadi, sama ketika kami di marketer, di majalah marketer nih, di redaksi marketer kan tiap hari terima press release nih. Ada satu perusahaan maskapai penerbangan yang tiap hari itu kirim press release, hampir tiap hari kirim press release, dan isinya itu kayak klarifikasi, sehingga justru malah nggak kita tayangkan karena tiap hari ini hanya mengklarifikasi apa yang dikomplain entah di media sosial, entah di media dan sebagainya, dan itu hampir tiap hari. Nah, kalau dikaitkan dengan tadi pemberitaan yang di miring, di pikiran miring ini gimana sebaiknya yang dilakukan PR nih Mas, secara idealnya? Ya, kalau pertanyaan Mbak Kartika tadi tentunya satu memang benar, saya mau echoing katakan tadi, relationship kita dengan wartawan, dengan teman-teman media menjadi kritikal, karena kita harus memberikan klarifikasi, karena mungkin beritanya juga tidak, ya mungkin dikejar tayang, jadi harus naik duluan. Ini kalau online ya, tapi biasanya kalau teman-teman yang masih print masih bisa menunggu waktu, karena datanya juga masih memberikan klarifikasi. Tapi kalau pernah kejadian dan banyak sering selama pengalaman saya selama ini, kalau memang beritanya udah naik kebetulan ya kita harus bilang Mas, kita akan datang, kita akan klarifikasi, ini rurut situasi dan persoalannya. Mungkin teman-teman media hanya mendengar dari satu sisi, nah ini kita berikan aspek dari lain ataupun dari kacamata perusahaan mengenai kasus tersebut. Akhirnya tergantung dari medianya, tapi mudah-mudahan media yang kredibel tentunya di Indonesia tier satu akan memberikan opsi untuk memberikan berita masukan yang kedua, bisa bantahan, tapi memang kadang-kadang kalau di online headline-nya harus bombastis, maksudnya harus clickbait ya. Tapi ya udahlah, yang penting perspektifnya perusahaan itu bisa masuk ke dalam konten online media tersebut. Nah kalau print kita masih ada waktu, tapi kalau social media yang kita lakukan adalah memasukkan klarifikasi kita ke dalam landing page-nya social media tersebut, jadi menjadi sebagian-bagian dari klarifikasi dan termasuk website kita. Jadi semua channel harus dipakai sih Mas. Nggak hanya bisa kita kalau sementara ya udah konvensional besok udah masuk di catatan redaksi udah nggak bisa lagi. Kita harus approach ke online media untuk satu-satu yang memang kita harus targetkan di online media yang tier satunya harus kita bikin klarifikasi. Kita di own landing page dari kita di website kita juga harus kita bikin upload, dan juga di social media juga kita akan berikan klarifikasi hal yang sama. Jadi the whole ecosystem berubah. Makanya saya bilang tadi dia menjadi produser dan publisher saat ini, Murad. Dia harus berpikir juga sebagai seorang jurnalis saat ini. Ya, oke, makasih Mas Agung dan Mbak Astrid. Semoga Mbak Kartika puas dengan jawabannya ya, jawab ya. Lalu ada pertanyaan dari Pak Ik Falahi dari pesantren Luhur Ciganjur ke Mbak Astrid nih. Bagaimana cara menjaga citra lembaga atau brand tetap konsisten sesuai dengan citra rencana yang mungkin dipublikasikan di awal? Silakan Mbak. Ya, itu pertanyaannya sangat menarik ya, karena tadi direction dari Gojek sendiri kan walaupun satu, tapi karena servicesnya ada 20, itu bisa beda-beda. Satu jualan online streaming, satu jualan ojol, satu jualan payment, satu jualan pesan antar makanan. Itu kayak beda-beda banget dari satu sama yang lain. Tapi untuk memastikan semuanya selaras sejalan, kami di Gojek itu ada namanya OKR, Objective and Key Results. OKR itu harus ditentukan di level CEO dulu.
di level perusahaan. Apa yang menjadi objektif kita? Maksimal itu hanya boleh 4. KA 4 sampai 5. Lalu ada turunannya KR. Totalnya tuh nggak boleh lebih dari 16. Jadi ini adalah tujuan utama yang harus kita lakukan gitu kan selama 6 bulan. Itu kami review setiap semester. Awalnya tadi setiap quarter ya, setiap 3 bulan, tapi kami review lagi setiap 6 bulan. Jadi misalnya objektif, increase perception of trust in our brand by X% gitu menggunakan matrix, contohnya misalnya YouGov, yang ada di situ persepsi mengenai trust dan safety, naikkan 3 poin dalam waktu 3 bulan. Jadi sangat amat spesifik apa tujuannya. Nah lalu setelah itu disetujui di level perusahaan, oleh masing-masing brand diturunkan. Oke, berarti kalau untuk GoFood gimana cara kita naikin trust? Untuk GoPlay gimana cara kita naikin trust? Sama halnya dengan online transport, trust itu seperti apa? Karena bahasa trust atau kepercayaan kan beda-beda ya di setiap lini. Jadi memang challenge-nya tadi gimana caranya kita memastikan konsistensi itu saat ada 20 produk yang sangat berbeda satu dengan lain. Strategi tadi OKR, Objective Key Result, dan selalu kami komunikasikan kalau di Gojek itu namanya Town Hall. Town Hall itu diadakan secara reguler, dan itu langsung co-CEO yang bicara di situ untuk memberikan direction yang nggak hanya level leadership ya, tapi juga sampai level yang staff, sampai level semua go-through tuh harus satu pakem gitu bahwa oke, secara keseluruhan Gojek ini arahnya mau ke X gitu misalnya. Jadi itu yang coba kami lakukan sih Mas dengan objektif dan key result. Oke, terima kasih. Semoga menjawab nih. Terus ada pertanyaan lagi dari Reza Mahdawi, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. Ditujukan kepada Mbak Astrid lagi nih. Ada 2 pertanyaan. Salah satu kunci krisis di era pandemik adalah kolaborasi. Bagaimana cara kolaborasi jika kita berada instansi yang besar, mungkin nggak sebesar Gojek ya. Terus banyak program yang dilakukan Gojek yang dilakukan para driver. Bagaimana cara memastikan bahwa para mitra driver atau apapun melaksanakan program yang sudah ditentukan? Silakan Mbak, langsung Mbak. Ya, jadi mungkin yang pertama tuh maksudnya kolaborasi dengan pihak eksternal kali ya. Kalau kolaborasi internal sepertinya justru semakin kecil organisasi semakin mudah ya Mas. Ya, nggak terlalu banyak kepala gitu, nggak terlalu banyak not too many chefs in the kitchen istilahnya gitu. Kalau organisasi sekecil apapun sih Mas, menurut saya kolaborasi itu penting. Karena tadi instansi itu kan tidak berdiri hanya karena dia ingin berdiri, pasti ada purpose-nya, pasti ada tujuannya, dan apa peran dia gitu di peran dia membantu stakeholder yang ada, membantu NGOs, membantu civil society atau membantu government di sini atau public policy makers gitu dan konsumen. Jadi membangun kolaborasi itu sebuah hal yang mutlak untuk saat ini. Dan kalaupun bukan instansi yang besar, setahu saya, sepaham saya kita bisa lakukan dengan one-on-one approach. Kita juga bisa ikut asosiasi misalnya, ada asosiasi bisnis, asosiasi yang berdasarkan misalnya topik gitu. Di situ kita bisa ikut join dan meningkatkan profil dari perusahaan. Kita juga bisa meningkatkan profil dari leaders, thought leadership yang ada di organisasi kita, sehingga masyarakat ataupun stakeholder paham apa purpose dari si instansi itu, apa purpose dari brandnya. Jadi pelan-pelan pasti bisa. Gojek juga awalnya kan nggak bisa overnight ya. Gojek bisa seperti ini gitu. Awalnya mungkin kita pada saat-saat mau jualan yang namanya ojek online itu kayak diketawain orang kali, kok bisa sih gitu jualan ojek tapi online. Awal-awal orang nggak percaya, masa sih supir ojek bisa dipercaya bawa dokumen, bisa dipercaya bawa makanan, dipercaya bawa anak saya gitu ke sekolah. Awalnya kan konsep ini sesuatu keanehan gitu, orang nggak mikir kok bisa ya ada ojek jadi online. Nah jadi itu kami bangun pelan-pelan gitu bertahun-tahun sehingga ada trust yang terbangun di antara stakeholder kami, dan itu proses yang terus berlanjut, tidak boleh lengah ya dalam proses membangun kolaborasi tersebut. Nah yang kedua mengenai program yang dilakukan Gojek, sepertinya membutuhkan komitmen dari driver-driver kami. Nah, sekali lagi ini trust ya, trust antara kami dan mitra. Jadi di masa-masa sulit ini kan kami cari cara gimana agar mitra driver kami yang jumlahnya banyak sekali bisa tetap memiliki pendapatan, bisa terbantukan sebisa mungkin. Jadi kami ringankan biaya operasional, misalnya lewat pengurangan atau relaksasi cicilan kendaraannya. Kami bantu dengan berikan sembako.
kami bantu dengan memberikan tadi voucher makanan dan lain-lain. Jadi itu cara kami menunjukkan bahwa tanpa mitra tuh Gojek tentunya tidak bisa di titik kita saat ini. Nah, sama sebaliknya, karena ada trust tadi, dari mitra-mitra kami juga justru semangat ingin membantu mendukung Gojek itu kan sebagai rasa satu kekeluargaan untuk bisa menjadi andalan masyarakat. Selain itu, selain trust tadi ya, kami juga menggunakan tools. Jadi kan Gojek itu kalau rekan-rekan lihat di aplikasi ada aplikasi konsumen. Nah, driver itu juga punya aplikasinya sendiri yang kita nggak bisa lihat. Nah, di aplikasi driver kami itu selalu mengkomunikasikan mengenai protokol kesehatan, mengenai info terakhir COVID, dan bahkan mengundang driver, yuk datang ke posko aman Gojek untuk cek suhu, semprot kendaraan, ambil masker, ambil hand sanitizer. Itu kami jadwalkan tuh. Silakan datang ke posko-posko terdekat. Lalu nanti status suhu tubuh, status kendaraan, kalau sudah dicek, itu akan kami tunjukkan di aplikasi konsumen. Jadi pas dia mesen ada tulisannya Ibu A atau Bapak A sudah dicek suhunya dan kendaraannya sudah didisinfektan. Jadi itu yang terus kami lakukan, komunikasi erat yang sangat transparan ya kepada para mitra kami. Itu cara kami memastikan ada trust dari pihak Gojek dan juga rekan-rekan mitra. Oke, terima kasih Mbak Astrid. Semoga menjawab. Ada satu pertanyaan lagi nih. Ini sebenarnya untuk Mas Agung juga Mbak Astrid nih. Dari Rani, mahasiswa di pengalaman dilematis nggak ketika menjalankan tugas PR di perusahaan selama ini? Nah, mungkin dari Mas Agung bisa cerita Mas dari sepanjang sepak terjang di dunia ke-PR-an dari beberapa perusahaan ada pengalaman yang memiliki. Mas Sigit bisa diulang pertanyaannya Mas? Ini ada yang nanya, ada pengalaman dilematis enggak ketika menjalankan tugas PR di perusahaan? Ya. Pastinya ada selama saya bertahun-tahun menjadi fokus di komunikasi, pasti ada aja dilematis. Misalnya ekspektasi manajemen terhadap yang paling contoh kecil bisa ekspektasi manajemen terhadap pemberitaan tidak sesuai dengan headline yang ditulis ataupun konten yang ditulis. Nah, kita tentunya nggak bisa mempengaruhi redaksional dan editorial konten dari media-media yang independen. Nah, ini juga kadang-kadang membuat orang PR juga jadi aduh, ekspektasi bosnya pengen begini ternyata nggak bisa terrealisasi. Juga misalnya dari regulasi. Jadi kita ingin company-nya untuk kasus misalnya ekspor impor ternyata terbatas dengan regulasi. Akhirnya approaching-nya terhambat. Ini membuat konten-konten ataupun approach relationship yang harus dibangun berubah lagi. Termasuk juga saat ini gitu. Misalnya kita sudah membuat campaign series yang harus kita lanjutkan offline, sponsorship, event dan segala macam. Tentunya harus secara dilematis mau tidak mau semuanya berubah kan dengan sejak bulan Februari kita semuanya jadi berubah online semua seperti ini. Tentunya acceptance-nya juga berubah karena kita semua virtual begini kan. Sementara kan orang-orang humas sih senangnya nongkrong Mas, bisa ngomong langsung, ngopi sedikit gitu. Ini jadi agak terbatas ya karena memang situasinya seperti ini. Akhirnya cara menghandle-nya ya itu tadi saya pernah ceritakan dengan Pak Hermawan juga kemarin ya kita harus adapt dengan situasi yang sekarang ini, mengadopsi lingkungan yang berubah ini. Kita harus beradaptasi dengan memiliki strategi-strategi baru untuk mencapai cara-cara baru dengan situasi seperti ini dan akhirnya bisa diadapt mahir dan cakap dalam mengadopsi lingkungan seperti yang kita hadapi sekarang. Oke, makasih Mas Agung. Kalau Mbak Asid ada pengalaman nggak Pak dilematis gitu Pak? Yang ada pertentangan batin nih sebagai seorang PR. Iya, sejauh ini sih saya belum ada ya Mas ya. Cukup beruntung karena memilih perusahaan-perusahaan ataupun instansi yang sesuai dengan misi pribadi saya sendiri. Jadi dari awal tuh saya sangat cukup disiplin ya dalam memilih jejak karir. Jadi hanya untuk ingin berkarya, menghabiskan waktu dan juga mengembangkan pribadi di tempat-tempat yang sesuai dengan pribadi saya. Tapi tadi sesuai dengan Mas Agung yang katakan ya, memang kadang-kadang kita situasi itu membutuhkan banyak penyesuaian yang harus dilakukan.
Dan saya sih sendiri pribadi melihat yang namanya divisi corporate affairs, kita sebagai komunikator, itu justru harus menjadi semacam kalau bahasa Inggrisnya weather vane ya, semacam barometer gitu, atau semacam conscience-nya perusahaan. Kita kalau di Gojek tuh sering sekali tim CA yang memberikan advice kepada tim bisnis kami, kepada tim produk kami, karena tadi dari CA gitu kita membawa perspektif yang jauh lebih luas, perspektif konsumen, publik, stakeholder, komunitas dan masyarakat lainnya, sehingga apa yang dilakukan perusahaan menjadi jauh lebih bijak, jauh lebih tepat dan sesuai, dan yang pastinya tentunya meminimalisir krisis-krisis tadi ya, jangan sampai membuat kerjaan kita jadi lebih susah gitu dengan adanya krisis-krisis yang harusnya bisa dihindarkan dari awal. Jadi saya rasa kalau memang nanti ada rekan-rekan yang menjadi memegang peran PR, peran corporate affairs, public affairs, itu justru sangat penting untuk membantu memandu perusahaan ke jalan yang benar, istilahnya gitu Mas. Jadi semoga itu bisa dilakukan oleh rekan-rekan pegiat PR sekalian. Ya, oke, makasih Mbak Astrid. Tampaknya kita udah semakin dekat dengan sesi di penghujung nih. Tapi ada satu pertanyaan dari saya nih, buat Mas Agung juga Mbak Astrid mungkin. Biasanya dalam krisis ini terkait dengan media ya, bahwa perusahaan lalu memasang semacam klarifikasi tapi dalam bentuk advertorial nih Mas di media. Ada beberapa kasus perusahaan entah di media nasional atau di online, tapi sifatnya itu advertorial, dalam arti ya dia mempublikasikan materinya tapi berbayar, namanya juga advertorial. Nah, sebenarnya seberapa efektif advertorial ini untuk meminimalisir atau mengurangi dampak krisis yang mungkin beredar, ketimbang tentu pemberitaan yang baik yang sukarela ditulis oleh para wartawannya. Silakan Pak Agung. Oke Mas, makasih. Seperti definisi PR tadi sih, bahwa harus orang lain yang bilang perusahaannya keren dan positif dan good dan segala macam. Jadi membutuhkan third party endorser dan credible source yang menyatakan bahwa perusahaan A itu bagus, perusahaan itu walk the talk dan sesuai dengan promise yang dia jadikan terhadap brandnya. Nah, advertorial sih sah-sah saja. Again, advertorial adalah advertising tentunya, bahwa saying I'm good gitu loh kan. Jadi orang juga trust factor-nya juga kan pasti, ini tahu iklan, kalau udah tahu editorial pasti sudah relevansi dengan iklan. Ya pasti semuanya all the positive things. Yang kredibel tentunya orang lain yang bilang perusahaan Anda keren. Nah, ini membutuhkan effort yang ekstra, membutuhkan edukasi kepada engagement, educate, dan inspire mengenai perusahaan Anda seperti apa. Dan bagi seorang public affairs dan corporate com tentunya mengidentifikasi orang-orang itu siapa saja. Tentunya kalau bukan stakeholder dan relevan dengan brand tersebut, ya misalnya siapalah perusahaan A gitu, ternyata dia yang mengendorse adalah perusahaan yang hubungan tidak ada dengan ekosistemnya perusahaan, tentu kan tidak menjadi kredibel tentunya. Misalnya sebuah hotel tapi yang memberikan positif komennya adalah perusahaan dari semen gitu, jadi orang ya who's this guy, kenapa, jadi nggak kredibel endorsement tersebut. Ini yang effort yang dibutuhkan. Editorial sah-sah saja menurut saya, tapi akhirnya believability-nya, trust-nya mungkin tidak seefektif dengan adanya third party endorser ataupun headline yang positif mendukung perusahaan tersebut. Oke, baik Mas Agung dan juga Mbak Astrid, terima kasih. Saya sudah dijawil panitia untuk bahwa kita sudah berada di penghujung sesi ini. Sayang sekali karena waktu yang terbatas, kita harus mengakhiri perbincangan ini. Namun sebelum kita benar-benar tutup nih, saya persilahkan Mas Agung Laksamana dan juga Mbak Astrid untuk memberikan closing statement nih yang sebagai yang bisa kita bawa pulang setelah sesi ini. Silakan Mas Agung. Dalam krisis tentunya saya bilang bahwa tidak ada one size fits all, krisis is unique. Jadi teman-teman praktisi humas harus men-treat bahwa ini solusinya berbeda. Dan yang kedua, PR is a marathon, bukan sprint. Jadi memang perlu extra effort untuk membangun reputasi dan trust dari sebuah brand kepada publiknya. Terima kasih Mas. Oke, terima kasih Mas. Singkat, tandas gitu Mas. Oke, dari Mbak Astrid ada closing statement Mbak? Ya, jadi di dalam masa krisis sangat penting untuk kita memahami krisis itu seperti apa dan memahami karakteristik dari krisis itu, dan kita bisa forecasting juga kira-kira krisis ini akan berubah ke arah yang mana, sehingga kita selalu bisa melakukan perencanaan dari awal.
Dan yang kedua, waktu itu emas ya. Kita yang namanya di krisis harus segera diatasi, dikelola, dan sebisa mungkin kita justru di depan krisis tadi. Dan caranya adalah memanfaatkan jeda waktu yang sangat amat singkat. Dan tadi ya maraton, berarti nggak siap-siap, bisa kerja 18 jam sehari, 2-3 minggu, itu sudah menjadi bagian nasib pegiat PR. Itu sudah tidak bisa ditawar-tawar tuh. Ya tadi konsistensi, saking banyaknya dinamika, ingin melakukan banyak sekali kegiatan inovasi, ingin melakukan klarifikasi, semua tuh terlalu banyak informasi, jangan sampai lupa pesan dan narasi itu harus jelas dan konsisten di masa-masa krisis, apalagi saat orang ingin mengetahui sebenarnya apa yang bisa dilakukan brand tersebut untuk membantu masyarakat secara luas. Oke, baik. Terima kasih Mbak Astrid atas closing statement-nya, cukup mencerahkan. Nah, akhirnya kita sudah di penghujung sesi. Saya mengucapkan terima kasih kepada para guest speaker, kepada Mas Agung Laksamana. Terima kasih Mas, dan juga kepada Mbak Astrid dari Gojek. Terima kasih atas insight yang sudah dibagikan, khususnya bagi para PR nih, mereka yang bagi kita yang ingin belajar dari dunia PR-an. Dan juga saya mengucapkan terima kasih untuk para marketer sekalian yang sudah setia mengikuti sesi ini dari awal hingga akhir. Namun jangan lupa untuk mengikuti sesi-sesi berikutnya yang tidak kalah menarik. Bagi yang ingin belajar copywriting, ada sesi copywriting tip for beginner di room A. Ada juga sesi make your outstanding digital content di room B, ini juga sangat menarik. Dan juga ada sesi make up tutorial for videogenic di room C. Oke, saya Sigit Kurniawan undur diri. Stay tune terus di Marketing Hangout, more creative, more productive.